Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Nadifa Cahya. Buat teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang, semoga betah dan sabar seperti teman-teman lain yang masih setia menunggu kelanjutan cerita ini. Dan jika tak mau ketinggalan dengan kelanjutannya, silakan klik tombol subscribe di bawah. Seperti biasa, kali ini saya akan melanjutkan kembali cerita yang berjudul Suami Penutup Aib. So, langsung saja kita simak ceritanya. Di tengah aktivitasnya makan bersama, ponsel Tania berdenting. Gegas ia melihat nama pengirim pesan tersebut. "Mah, WA dari papa," bisiknya pada sang ibu. "Apa katanya?" Ranti kembali berbisik. Ia menjugukan senyuman tipis pada besan dan menantunya, merasa tak enak sebab tidak sopan berbisik saat berada di meja makan bersama orang lain. "Papa nyuruh kita pulang sekarang, katanya penting." Ranti menyuruh Tania segera menghabiskan makanannya pun dengannya sendiri. Ranti paling tidak bisa menolak perintah sang suami. Pak, Bu, mohon maaf kami harus segera pulang. Ada kepentingan mendadak," ujar Ranti setengah hati. Sebenarnya, ia sendiri masih ingin menemani Arkan. "Loh, kok buru-buru? Ini masakan yang lain belum dicicipi loh," balas Ibu Nada. "Lain kali saja Bu, saya main kesini lagi. Ini urusannya nggak bisa ditunda." Ranti beranjak menyelempangkan tas lalu setengah menunduk memberi hormat diikuti Tania. "Sekali lagi terima kasih atas makanannya. Kami pamit pulang dulu." "Nat, Mama titip Arkan ya," imbuhnya sebelum pergi. "Iya Ma, tenang saja. Mama hati-hati di jalan ya. Salam buat Om. Papa." Nada kesulitan memberi sebutan untuk ayah mertuanya. Ranti membalas dengan senyuman. Lantas dia dan Tania pergi. Selesai dengan urusan perut, Nada mengambil piring, lalu mencedok nasi lengkap dengan lauk dan sayur mayurnya. Tak lupa mengisi segelas air mineral, meletakkan kedua benda tersebut pada talam. "Nada tinggal ke kamar ya Pak, Bu," pamitnya. Melihat suaminya masih terlelap, ia letakkan talam di atas nakas dengan perlahan. Nada duduk pada kursi menghadap Arkan. Ia pandangi wajah sang suami dengan tatapan berdosa. "Tidak seharusnya aku melibatkanmu dalam masalahku, Mas. Kamu terlalu baik." Pandangan Nada kabur sebab matanya dipenuhi cairan hangat. Ingin sekali ia membelai wajah sang suami, akan tetapi takut membuatnya terbangun dan hanya bisa memenanginya. Bulir hangat itu melesat begitu saja, bersamaan dengan turunnya tetesan air berasal dari gumpalan awan hitam yang menghantam ranting juga dedaunan sebelum pada akhirnya menyusup ke dalam bumi. Mengalun merdu bak musik pengantar tidur. Air mata Nada menyusut seketika. Ia menggeser kursi dekat dengan jendela, menatap keluar bertujuan untuk mencari ketenangan batin. Bagi sebagian orang, hujan dipercaya bisa memberi ketenangan. Nada salah satunya. Pikirannya mulai melalang buana, menyusuri setiap bait pahit manis kisah hidupnya, dimulai dari perkenalannya dengan Arkan sampai pada tahap pernikahan. Bagi orang lain terlihat normal, namun yang Nada rasakan saat ini, dia sedang berperang melawan gejolak batinnya. "Maaf, selama ini udah buat lu menderita. Apa perlu gue bilang sama Mama?" Kalimat-kalimat itu terus menggaung di kepala Nada seperti ancaman. Sebenarnya mudah saja. Pada waktu itu harusnya Nada bilang, "Iya, aku memaafkanmu," lalu menyuruh Saka agar menjauh dari kehidupannya. Tapi malah Nada seolah menarik ulur Saka. Nada sendiri bingung dengan perasaannya. Sampai kapan aku menderita seperti ini? Di tempat lain, Saka duduk di ruang keluarga rumahnya dirangkul Oma. Sisil menyilang kaki memainkan kuku. Pria parubaya berjas resmi berkacak pinggang mondar-mandir di hadapan mereka. Wajahnya memerah karena marah. Sisil tidak peduli dengan itu. "Sudahlah Jer, Saka gak sepenuhnya salah. Pasti gadis miskin itu yang menggoda cucuku." Oma coba memberi pembelaan, padahal dia juga yang mengadukan hal ini pada Jerry. Jerry bergeming, matanya menyalang marah menatap putra mahkotanya, lalu beralih pada pria seumuran berdiri tak jauh darinya. Kenapa mereka belum datang? Sabto, sekretaris yang sudah menemani Jerry selama 15 tahun, maju satu langkah. Kepalanya menunduk segan. "Maaf Pak, mungkin sebentar lagi," balasnya tak berani menatap. "Apa perlu saya telepon lagi?" "Gak usah, biar aku sendiri. Berikan ponselku."
Sabto segera mengambil benda persegi itu dari tas, memberikannya pada Jerry. Panggilan tersambung, namun si penerima tak kunjung menjawab telepon. Tepat pada waktunya, samar-samar terdengar deru mobil berhenti di garasi. Suaranya tersamarkan dengan suara hujan hingga tak bisa terdengar jelas. Oma memberi perintah dengan isyarat mata pada salah satu ART anaknya yang juga berada di ruangan tersebut untuk memastikan kedatangan mobil di depan. Selang beberapa saat, ART itu kembali bersama Ranti juga Tania. Kedua ibu dan anak itu saling pandang bingung. Lalu Tania mengangkat kedua bahu, bertanda tidak mengerti. Ranti melayangkan pandangan pada suami kemudian putranya, sekedar menebak bahwa ada masalah antara mereka berdua. Oma memberi isyarat lagi dengan mata, menyuruh Ranti juga Tania agar segera duduk. Hujan di luar sangat deras, disertai guntur yang saling menyambar, seperti emosi Jerry yang meluap-luap. Pria berpawakan lebih pendek dari anak-anaknya itu menaruh harapan besar pada Saka agar kelak bisa meneruskan bisnis yang sudah ia bangun sejak muda. Namun, mendengar kabar bahwa Saka telah menghamili seseorang dan orang tersebut tak lain adalah istri dari anak sambungnya membuat Jerry geram. Jerry sangat membenci Arkan karena asal-usulnya dan berusaha tidak terlibat apapun tentangnya. Tapi sekarang, kehadiran jabang bayi yang berada di rahim istri Arkan menjadi ancaman baru untuk keluarganya. Jerry tidak mau memiliki keturunan dari orang miskin. Aku sudah berjanji pada wanita itu akan mempertanggungjawabkan perbuatanku. Begitulah jawaban Saka saat diminta sang ayah untuk menjauhi keluarga Arkan atau apapun yang berhubungan dengan keluarga anak sambungnya. Jelas hal itu membuat sang ayah murka. Refleks menampar Saka hingga sudut bibirnya pecah. Dalam waktu dekat, Papa akan mengirimmu ke Jepang. Lanjutkan studi bisnismu di sana. Dan jangan hiraukan apa yang terjadi di sini. Apa, Pak? Tubuh Ranti spontan berdiri. Dia belum mendapat penjelasan apapun. Tiba-tiba sang suami mengusir Saka secara halus. Ada apa sebenarnya? Saka nggak mau. Saka mengangkat wajah yang membuat Ranti melihat luka di sudut bibirnya. Gegas Ranti menghampirinya. Kamu kenapa, nak? Saka melengos menolak disentuh. Tidak ada pilihan. Kamu akan tetap pergi. Kalau tidak kenapa, Pak? Saka memotong pembicaraan papanya. Jerry menghela napas kasar. Papa akan mencabut semua fasilitas yang kamu miliki. Ranti semakin tidak paham dengan apa yang mereka bicarakan. Ia coba menanyakannya pada sang suami, tapi Ranti malah ditinggal pergi. Saka juga tidak bisa berkutik setelah mendengar ancaman papanya. Selama ini, semua kemewahan yang Saka miliki masih atas nama papanya. Dia belum pernah berkecimpung dalam dunia kerja. Alasannya karena Saka masih ingin bersenang-senang. Ada apa ini sebenarnya? Pandangan Ranti terkunci pada mamanya. Sebelum Ranti dan Tania datang, Oma lebih dulu berada di sini. Itu berarti dia mengetahui semuanya. Ma, jelaskan pada Ranti. Ada apa sebenarnya? Oma berdiri, mengajak Ranti ke ruangan lain agar pembicaraan ini tidak didengar Tania. Masalah ini terlalu rumit dicerna untuk anak seumuran Tania. Saka nggak sengaja menghamili wanita itu, ujar Oma tanpa memberi kejelasan siapa wanita yang dimaksud. Astaga, wanita mana lagi yang Saka hamili? Ya Tuhan, jantungnya seperti diremas-remas. Ranti menyandarkan tubuh pada tembok, matanya berkaca-kaca. Siapa mah yang Saka hamili? Oma mendekatkan mulutnya di telinga Ranti, lalu berbisik, menantumu. Matanya terbelalak, tubuhnya seketika lemas dan dingin seperti diguyur es dari kepala. Ia terduduk sambil menutup mulut. Sang mama hanya mengusap punggungnya lalu pergi. Alih-alih mendengar nama baru, namun malah membuat jantung Ranti seperti dihujam oleh benda runcing bertubi-tubi. Bagaimana ini bisa terjadi? Air matanya luluh lantah membentuk anak sungai di pipi. Ia dan anak-anaknya terjebak dalam circle yang sama. Apa ini yang dinamakan karma? Mengingat pelakunya adalah putranya sendiri, segera ia hapus air mata yang membanjiri wajah. Ia beranjak gegas menghampiri Saka. Setibanya di ruang keluarga, tak ia temui Saka. Tania yang mengerti kalau ibunya mencari Saka langsung memberitahu bahwa sang kakak baru saja keluar. Lewat walkie-talkie,
Ranti memerintah security agar tidak membukakan gerbang. Ranti berjalan cepat menuju garasi, menemukan Saka baru saja menghidupkan mesin mobil siap pergi. Kaca mobil ia gedor keras, tetapi tak Saka hiraukan. Saka enggan mendengar ocehan yang mungkin tidak jauh berbeda dari ayahnya tadi, atau bisa jadi lebih parah. "Buka Saka, Mama mau bicara," pekiknya di samping jendela kemudi. Saka membalasnya dengan tatapan malas, memaksa pergi dengan menancap gas. Tidak mau menyerah begitu saja, Ranti mengejarnya berlari di tengah lebatnya hujan, membiarkan tubuhnya basah kuyup. Padahal sejak kecil dia paling tidak bisa terkena air hujan. Terkena sedikit saja, langsung sakit. Jarak antara garasi atau rumah utama dan gerbang lumayan jauh. Sebelum sampai gerbang, harus melewati taman yang ditanami pohon palem dan beberapa macam tanaman hias yang lain. Tania dan beberapa ART meneriakinya, namun Ranti tidak peduli. Tania memerintah satu di antara 3 ART-nya untuk mengejar sang mama dengan membawa payung. Saka menoleh ke spion. Melihat ibunya masih mengejar, Saka teringat jika sang mama bisa langsung sakit jika terkena air hujan. Memperlambat lajunya, lalu mobilnya berhenti. Dia keluar menghampiri Ranti, membawakan sang mama jaket. Segera ia tutupkan di kepala Ranti. "Mama ngapain hujan-hujanan?" Saka melayangkan protes yang langsung mendapatkan sebuah tamparan keras. Terasa sakit tapi tidak panas, karena rasa panas itu langsung luntur bersamaan dengan turunnya air hujan. Mata Ranti menyelang marah, tetapi juga ada kesedihan di dalamnya. Cukup lama mereka saling berpandangan, sampai kehadiran asisten tadi membuyarkan lamunan Saka. Saka mengambil payung di tangan asisten tersebut, memayungkannya di atas kepala sang ibu, lalu memberi perintah dengan isyarat tangan agar meninggalkan mereka berdua. "Mama boleh marah sama Saka, tapi jangan sakiti diri Mama sendiri. Kamulah yang menyakiti hati Mama. Tega sekali kamu menyakiti perasaan saudaramu sendiri. Apa salah dia padamu?" Saka tertunduk lebih dalam, tidak berani menatap langsung mata sang ibu, sementara tangannya tetap memegang gagang payung. Setidaknya hujan tidak mengguyur langsung kepala Ranti. "Kamu berhutang penjelasan sama Mama. Itu kecelakaan, Ma. Saka nggak sengaja. Saka tidak tahu kalau ternyata sengaja atau tidak sengaja, harusnya kamu tidak melarikan diri dari tanggung jawab." Ranti menyela. "Kamu bukan anak remaja lagi yang bersembunyi di belakang punggung ayah ibumu. Kamu sudah dewasa, Nak." Air mata Ranti kembali luruh. Dia menepuk-nepuk dadanya, menyalahkan dirinya sendiri sebab tidak becus menjadi seorang ibu. Dia merasa tidak pantas menyandang predikat ibu yang baik. Dia gagal menjadi orang tua. Memang benar, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Namun, permasalahannya sekarang sangat rumit. Sebagai seorang ibu, dia tidak mau kalau rumah tangga Arkan hancur. Tapi di sisi lain, dia ingin Saka bertanggung jawab. Lalu, keputusan apa yang harus Ranti ambil?